3 kali ini. Apa itu? Ya, kan dikeluarin nih. Tadi masih di sininya dia. 2 kali. Iya. Ya kan? Makanya bisa Al-Fatihah 1 nafas bisa. Mulai. Tolongin cucu saya diobatin, jangan sampai kayak orang tuanya, kasihan. Tolongin bun. Iya nek, insya Allah saya obatin. Tapi maaf, inama amruhu iza aroda sayan ayakul lakun fayakun. Allah yang berkehendak, bunda mah nggak bisa apa-apa. Kita serahin aja, karena memang udah parah. Penglihatan saya udah parah. Dapat jeda 2 hari, setelah itu ya udah sakaratul maut dan meninggal. Jadi dia tuh mau bikin si suaminya, sepupunya tuh meninggal, keluarga sananya lagi, kan masih ada anaknya. Gila, jahat banget tuh orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang banyak mengalami kejadian-kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam. Dimas. Dari jauh aja nggak apa-apa Ya. Bunda. Terima kasih Bunda Dimas sudah hadir di studionya Jejak Backpacker. Iya, Jauh tadi perjalanannya Bun. jauh, lumayan jauh sih, muter-muter aja. Disasarin ya sama Google Sasar. Maps. Oke, Bunda. Di sini Bunda akan menceritakan pengalaman mistis, lebih tepatnya mungkin pasiennya Bunda Iya, ya, yang pasien banyak saya. mengalami kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Nah, oke Bunda, ini yang bakal Bunda ceritain ini bisa diceritain sedikit aja dulu kisi-kisinya Bun. Oke, jadi ini kisi-kisinya satu keluarga semuanya meninggal, dan setelah itu ada lagi, sampai sekarang pun masih ada. Tapi sebelum Bunda Dimas menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa kami ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua di rumah, datang dan kunjungi booth Jejak Backpacker di nomor J6 di Indofest 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 September. Di sana bakal ada bintang-bintang tamu dan kalian juga bakal yang mau menceritakan pengalaman mistisnya, silakan datang ke booth Jejak Backpacker. Ya, Bunda, saya udah agak merinding. Grogi nih depan Bunda. Ya, mungkin tanpa menunggu waktu lama, Ya, bisa langsung cerita aja kali Bunda ya. Oke. Udah siap Bunda ya? siap. Santai aja ceritanya Bunda, Iya. mengalir aja gitu ya sampai Iya. selesai. Oke. Ya, silakan Bunda Dimas. Iya. Waktu itu di tahun 2017 di daerah Cikarang Oke. ada beberapa yang dinamakan, ya mereka sih intinya bilang ke saya itu minta tolong. Oh, Tapi setelah itu pas saya lihat, maaf, mungkin sudah ada terlambat ya, karena pas saya waktu itu lagi pergi ke Jogja. oh. Dan di oke. Jogja itu saya ada pasien juga, ada selama 3 minggu saya di Jogja, tapi beliau tetap minta ditolong dengan saya. Akhirnya kita coba untuk video call, bisa saya obati
dan langsung saya pulang ke Jakarta lagi. Saya obati mereka. Alhamdulillah dapat perjalanan yang luar biasa nikmatnya, karena benar-benar itu luar biasa. Boleh saya sebut namanya? Boleh. Ya, saya sebut nama Bapak Budi aja ya. Ya. Bapak Budi itu kenal dengan saya sudah lama sebenarnya, tapi karena masalah rumah tangganya, keluarganya, dan beberapa saudaranya yang mengakibatkan ada perpecahan antara rumah tua. Dari situlah mereka jadinya mungkin ingin memiliki rumah itu di salah satunya, dan datanglah tiba-tiba Bapak Budi itu lagi kerja, tiba-tiba langsung pingsan, dan setelah itu sakit yang luar biasa, tidak bisa jalan. Diagnosa dokter bersih, tidak ada penyakitnya. Apapun itu bersih. Dan setelah dibawa pulang ke rumah, dia coba untuk, apa sih sakit saya? Kenapa? Kok nggak sembuh-sembuh? Pas dia mimpi, yang diingat saya mau ketemu dengan Bunda. Akhirnya anaknya datang ke rumah, minta tolong, Bunda tolong ayah saya. Oke, saya datang ke rumahnya, dan setelah itu saya datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, benar. Yang saya lihat itu bukan Bapak Budi. Bukan. Jadi berbentuk, maaf ya, hancur mukanya, itu udah hancur, itu bakar gitu, seperti kakinya pun banyak belatungnya, sudah banyak sekali belatungnya. Tapi diagnosa dokter itu bersih, tidak ada apa-apa. Setelah saya buka mata batin anaknya, dia ngelihat nangis. Itu kenapa ayah, Bunda? Akhirnya saya kasih air minum, saya suruh minum, keluar belatungnya dari kakinya. Dari kaki? Iya, ada 3. Dan sampai udah beberapa hari kemudian bisa dia tidur, karena memang tiap malam tidak bisa tidur ya. Dia bilang panas, ada yang ngeliatin, macam-macam, ada suara-suara gitu. Nah akhirnya setelah saya bikinin air itu, alhamdulillah bisa tidur. Tapi lain, kok beda tidurnya, kata saya gitu. Anaknya langsung telepon, Bun, kok ayah tidurnya matanya kok melek ya, tapi kok ngorok gitu. Neng tungguin, maaf bahasa Bunda mah ke mereka mah nengnya. Neng tungguin, jangan ditinggalin ayahnya. Tuh air yang Bunda bikinin tadi dikasih terus, tungguin aja sampai sebelum asar gitu. Iya, akhirnya pas saya sholat asar, sujud terakhir saya, berdiri Bapak Budi di depan. Di depan saya, cuma tersenyum, dia sambil sedekap begini, dia nundukin kepalanya, tapi nangis. Dan setelah itu langsung dia bilang, dia nangis nunjukin, tapi nggak bisa ngomong apa-apa, cuma begini-gini aja, manggut-manggut aja gitu bahasa saya mah. Nah, akhirnya pas saya langsung bangun sujud terakhir itu, saya istighfar, astagfirullahaladzim, kalau mau pergi ya, yang tenang, kata saya begitu. Udah langsung saya ngucap begitu, innalillahi. Mungkin dia korinnya itu mau pamit, mau mengucapkan mungkin terima kasih ya gitu, karena mungkin ada penghalangnya itu. Yang dinamakan ain. Ain itu marahnya seseorang tidak nyampe 3 bulan bisa lewat. Ya, itu dia. Akhirnya Bapak Budi meninggal, dapat jeda
4 hari kemudian ibunya menyusul, mulai sakit yang sama dideritanya. Matanya sampai keluar, Waduh. mukanya begitu luka yang parah, seperti kayak luka koreng ya, luka Ya. koreng yang parah tuh yang ada nanahnya gitu. Terus badannya juga nggak bisa digerakin. Tapi ini hanya dilihat dari mata batin aja ya yang bisa ngelihatnya. Iya. Oke. Tapi kalau mukanya memang sudah kelihatan ya, Oh, oke. luka-lukanya itu ya, gitu seperti itu. Tapi kalau Bunda lihat keseluruhannya, maaf, Mm-mm. sudah tidak ini lagi, sudah digigitin belatung. Karena mereka mungkin caranya dipanggang, cara pengerjaannya. Oh, aduh, jahat banget. Iya, itu nah. Ya Allah. Itu berjalannya sampai 41 hari. Dan Bunda nolongnya sudah lewat 43 hari. Jadi kan sudah kemakan ke badan beliau. Aduh. Dapat jeda 3 hari kemudian setelah Bunda obati, akhirnya mungkin Ibu Nani tidak kuat lagi, dia mengembuskan napas terakhir. Setelah itu, maaf, namanya Ibu Nina, bukan Ibu Nani ya. Oke. Ibu Nina. Ibu Nina itu setelah dia minum air itu langsung tiba-tiba bukan yang orang sakratul maut, seperti layaknya manusia biasa. Mm-mm. Jadi dia seperti itu. Tidak bisa nyebut la ilaha illallah, itu nggak bisa. Kekunci. Seperti itu suaranya. Akhirnya keluarlah binatang gaang. Tahu nggak gaang? Gaang. Apa ya gaang? Apa ya namanya? Binatang itu keluar dari kupingnya gaang dan menutupi tenggorokannya, keluar lagi seperti paku. Aduh. Bang Ali merinding nggak? Maaf ya, ada di sebelahnya lagi ngeliatin. Langsung beliau dikuburkan, dimakamkan di sebelah ayahnya di tanah wakaf ya. Oke. Dibawa pulang ke kampungnya. Dapat jeda 4 hari kemudian datanglah penampakannya, korinnya. Oke. Korinnya itu datang nunjukin ke anak-anaknya, tapi cuma nangis. Di salah satu mereka lagi makan, itu belatung yang keluar. Ternyata di rumah itu ditaruhnya apa? Gondoruo. Ditaruh gondoruo. Langsung besokannya saya taruh telur soang. Saya pendem, saya kuburkan di rumah itu. Apa hasilnya? Meledak. Telur itu meledak. Karena apa? Tandanya minta makan korban lagi. Karena memang menguasai rumah tua itu. Jadi mau dihabiskan. Seperti itu Bang, ada ceritanya. Keturunannya itu mau dihabiskan. Iya benar, karena nanti akan diambil oleh mereka gitu. Jadi satu-satu nih diambilnya. Nah tinggalkan anaknya nih. Anaknya tinggal, nah itu dia habis melahirkan tuh anaknya. Tiba-tiba ini lagi menyusui anaknya. Langsung miring mulutnya. Seperti orang stroke. Oke. Ya, langsung miring, kaki tidak bisa digerakkan. Apa yang dia lihat? Ada kucing buduk. Katanya kucing buduk. Kucingnya korengan semua. Diliatin di depan. Itu yang dia pegang itu kan anaknya. Lagi digendong tuh, lagi disusui ya gitu. Itu dibuang anaknya. Dibilang itu kucing. Ya Allah. Penglihatan dia itu. Penglihatannya. Iya, kucing dibilangnya gitu. Langsung dibanting begitu. Dan itu anak usia berapa coba? 41 hari. Ya Allah.
refleks dong, kaget. Saudaranya yang melihat, Nisa, kok dibuang itu anak? Ini kucing buduk itu tuh takut, kucing buduk takut begitu. Akhirnya setelah itu dia datang lagi, suaminya datang ke rumah kan, Bun, tolongin Bun, Nisa Bun, kayak kesurupan gitu, bilangnya kucing buduk. Saya datang kan langsung, nah saya obatin. Apa yang dia lihat itu yang ditaruhnya di rumah itu. Dan akhirnya dapat 1 minggu kemudian sakit parah. Iya, karena si Nisanya itu. Si Nisa ini. Okay. Nah setelah itu langsung, karena Nisa itu langsung marah-marah ke saudaranya. Maaf ya bahasanya begini, lu mau ngapain ngambil rumah gua? Begitu. Itu kan rumah hak bapak gua. Kenapa lu mau ambilin? Begitu bahasanya. Akhirnya dia nggak senang dong. Dia bilang, itu kan ada bagian bapak gua juga di situ. Gitu katanya. Padahal itu udah jatahnya bapaknya si Nisa ini. Nah beliau ini si Rangga ini marah gitu. Pergilah dia lagi seperti itu. Jadinya dapat jeda 1 minggu setelah dari dia ribut itu, sakit parah. Nggak ada juga penyakitnya, darahnya hitam. Dan dia selalu bilang mau ketemu saya tapi hari Selasa. Hari Selasa itu kenapa? Hari kelahirannya dia minta diobatin tapi di hari Selasa, tapi bunda yang ngobatin, nggak mau sama yang lain. Kalau sama bunda enak adem, kalau yang lain panas, katanya seperti itu. Dan dari cerita yang sebelum saya datang ke rumahnya itu, dia tuh ngamuk. Nisa ini. Iya, si Nisa tuh ngamuk. Dia nggak mau menyusui anaknya, karena selalu dilihat itu kucing buduk, nggak mau deket-deket. Apa yang si Nisa lihat itu kucing buduk, ada kucing buduk, selalu dia bilang begitu. Akhirnya suaminya langsung dia bilang, yang mana kucingnya mana? Itu di situ. Itu pada siapa, cuma penglihatan dia aja. Dan setelah itu sepupunya dia nelfon saya, Bunda, Nisa kumat lagi. Kenapa Neng? Gak tahu, katanya tadi dia teriakan, panggil kucing buduk lagi. Astagfirullahaladzim, kata Bunda begitu. Makanya jangan ditinggalin sholatnya, ngajinya, jikirannya itu, pegang tasbihnya, Bunda bilang gitu kan. Itu kalau dia mandi, dia bilang tuh panas. Akhirnya kan Bunda Rukiah. Pas Bunda Rukiah itu keluar matanya mendelik-delik seperti ini nih. Panas, dia bilang. Panas. Nah itu keluarkan. Akhirnya dapat beberapa jam kemudian bisa tidur. Setelah dia bisa tidur, entah kenapa kok anaknya tuh tahu-tahu sama dia langsung beginiin aja tuh, dia disikap begini. Dikekep. Iya gitu dikekep, dikekep begini sampai anaknya tuh nangis kencang. Itu anak kan masih bayi. Masih bayi. Nah sepupunya ngelihat itu dikekepin gitu, jangan Nisa, jangan. Ih, aku mau matiin, aku nggak suka ini deket-deket aku aja. Tuh itu tuh ada yang ngeliatin. Ternyata maaf, memang setahu Bunda, selama Bunda ngaji, setahu Bunda kalau orang mau meninggal itu kan 41 hari, 40 ini udah beda-beda ya cara omongnya gitu yang dia lihatnya. Entah dia bilang ada inilah, ada itulah gitu. Nah, terus ya Bunda kasih buktian lagi dengan Bunda obatin dengan ada media telur itu, meledak juga telurnya. Meledak seperti itu lagi, meledak tadi sampai benar-benar tuh, tapi nggak ada isinya, kosong. Telurnya tuh kosong, cuma meledak. Pas Bunda bacain doanya, saya tunjukin, saya taruh di samping dia. Ini dia duduk di sini, telur saya taruh sebelahnya. Cuma saya pegang begini, meledak langsung. Meledak gitu, langsung kan. Katanya apa? Panas. Ada yang mau keluar dari kupingnya, ada yang mau keluar lagi dari belakangnya.
dari kakinya, katanya ada yang mau keluar. Nah, setelah itu datanglah neneknya. Neneknya bilang, "Bun, tolongin cucu saya diobatin, jangan sampai kayak orang tuanya, kasihan. Tolongin Bun." "Iya Nek, insya Allah saya obatin. Tapi maaf, innama amruhu iza aroda sayan ayakula lakun fayakun." Allah yang berkehendak, Bunda mah gak bisa apa-apa. Kita serahin aja. Karena memang udah parah. Penglihatan saya udah parah. Dapat jeda 2 hari, setelah itu ya udah sakaratul maut dan meninggal. Dan anak yang tadi bayi itu sekarang yang ngurusin sepupunya. Selama anak itu tinggal sama sepupunya, diganggu terus, nangis setiap hari. Masa ke rumah bunda, kalau ada bunda tuh anteng, anak diem. Jadi bunda tiap hari ke rumah dia. Kalau ada bunda diem, kalau bunda pulang dia nangis, ya kan. Akhirnya saya tanya, "Neng, jangan digangguin apa Neng, dari jauh aja, kesian, jangan diliatin terus. Ini aman kok sama tantenya dah," saya bilang gitu. "Ini aman, jangan digangguin." Anak bayi usia 42 hari ya, sebulan lebih ya. Ngeluarin tawa. Sampai itu tantenya, "Bunda ini kenapa? Bunda ini kenapa? Bunda Dedek kenapa Bunda?" "Sabar, gak apa-apa." Itu nunjukin kalau dia itu, oh anak saya ditungguin sama kamu, maksudnya begitu, mengebilangin. Cuma kan Dedek belum bisa ngomong, jadi dia cuma begitu aja. Nangis, merem matanya, tapi arahnya kemana matanya? Ke fotonya si Nisa. Diliatin ke Nisa. Nah, saya tanya, kan waktu itu saya ikut ke makamnya. Karena memang harus disaratin ya, biar ya itu dia, karena kan nggak tenang ya meninggalnya. Saya saratin pakai pohon kelapa yang kering. Nah, saya bilang sama orang di rumah yang nunggunya di rumah itu, pecahin piring ya nanti kalau bunda berangkat. Mereka lah ketakutan karena di belakang itu memang sudah ada penampakannya. Dia lagi nangis seperti itu, panas. Selalu dia bilang panas katanya. Itu yang ngelihat neneknya. Neneknya, karena jari-jarinya putus. Dia bilang panas, putus jari-jarinya. Dan akhirnya datanglah suaminya, "Bun, piringnya nggak jadi dipecahin." Mereka pada takut. Ya udah, pulang dari makam, saya zikir sebentar, saya pecahin. Ya, alhamdulillah bisa kita pecahin. Itu piring nggak pecah. Mereka udah banting nggak pecah-pecah. Piring beling, kalau dibanting biasa kan tuh pecah. Pecah, ya. Karena diliatin dari pojok sana, nggak pecah-pecah. Ketakutan mereka mau banting seperti ini, tapi nggak bisa-bisa. Datanglah suaminya ke makam. Setelah kita makamkan si Nisa itu, kita pulang, langsung saya baca doanya, pecah. Dan saya saratin juga. Dan sampai detik ini, alhamdulillah aman, sudah tenang mungkin dia di sana ya, karena sudah melewati masa 41 harinya gitu. Dan anaknya pun sekarang sudah besar, sudah tinggal sama tantenya, dan tantenya pun juga sayang, adik-adiknya dari tantenya juga sayang juga. Tapi rumah itu jadi nggak ditempatin. sama yang apa namanya nyantetnya juga nggak nempatin. Kosong. Dijual nggak laku-laku karena didatengin terus. Jadi penasaran. Setiap ada orang yang mau datang ngeliat, langsung ditunjukin. Entah berupa nenek-nenek, entah berupa apa aja. Jadi nggak jadi. Kesel kan mereka. Percuma gue matiin mereka, katanya begitu bahasanya. Tapi ini rumah nggak bisa gue jual, kata gitu dia ngomongnya. Akhirnya bapaknya nih si Rangga
sakit dan lebih parah sendiri sakitnya karena dia hatinya saya bilang tidak baik ya. Oke. Sakit itu parah. Parahnya itu luar biasa, selalu ngeluarin darah. Darahnya bau. Ya mungkin karena maaf ya, kita menjolimi orang satu aja sudah luar biasa. Iya benar. Dia menjolimi berapa orang? Nggak hari itu, tapi nantinya. Akhirnya apa? Meninggalkan bapaknya. Dan itu rumah jadi kosong begitu sampai sekarang pun masih kosong. Nanti kapan-kapan kita lihat kalau mau. Masih di bilangan Bekasi ya? Iya, masih wilayah Bekasi. Dan itu kalau Bunda ke sana tetap sih aku mampir sebentar. Walaupun itu rumah udah nggak berbentuk rumah lah, udah banyak pohon-pohon tinggi, tetap Bunda mampir. Karena selalu Bunda kirim Al-Fatihah untuk mereka. Dan tetap juga kadang kalau misalkan Bunda sebut namanya, dia suka datang minta didoain. Contohnya sekarang dia lagi ngeliatin kita, tuh ada di belakang abang. Permisi katanya. Iya nggak apa-apa, dia lagi ngeliatin. Nggak apa-apa, boleh kan sayang? Iya boleh, nggak apa-apa. Dah itu aja, nanti mau dilanjut lagi. Ya, jadi untuk Bunda Dimas ini kan boleh dibilang sering banyak pasien yang datang. Iya. Bunda ya, ada yang santet atau ada yang teluh segala Iya. macam dengan apa namanya kiriman Iya. ilmu kiriman kayak gitu. Iya. Kan. Ini yang paling benar-benar menyedihkan kali Bunda ya, atau Iya. Jadi setelah dapat anaknya itu meninggal ya, siapa sini saya itu meninggal, sepupunya itu anaknya yang ngurusin kan tuh si itunya sepupunya kan tuh. Nah, dia punya suaminya sakit dan saya obatin, keluar tali pocong dari kepalanya. Itu ditarik sendiri sama istrinya. Saya lagi zikirin, mereka ngelihat di depan saya itu, saya dudukin. Dia di sini, saya di sininya. Ini keluarganya ngeliatin. Nah, setelah saya zikirin, tiba-tiba keluar sendiri dari kepalanya itu tali pocong. Iya, dari sini keluar sendiri. Sampai istrinya pun ketakutan. Bunda itu apa yang keluar? Bunda itu apa yang keluar? Ditariklah sama istrinya. Tali kain kafan, tali pocong. Karena dia ribut sakit kepala terus. Jadi dia tuh mau bikin si suaminya sepupunya tuh meninggal, keluarga sananya lagi. Kan masih ada anaknya. Gila, jahat banget tuh orangnya. Kan anaknya masih ada nih. Yang baik tadi kan tuh. Nah, benar. kan kalau si suaminya dibikin sakit lagi sampai meninggal, si sepupunya itu kan nggak mungkin ngurusin lagi, pikir mereka kan seperti itu. Nah, akhirnya dibikinlah itu si suaminya sakit juga, tali pocong keluar. Langsung saya suruh ambil Neng, buang ke kali, tapi yang mengalir. Langsung dibuang. Setelah itu langsung dia buang dan dia bilang apa? Saya di mana? Nggak sadar. Oh, nggak sadar. Saya di mana? Ada apa rame-rame? Loh, Bunda, ngapain di sini? Baru datang. Dia nggak ngeh, dia nggak tahu. Makanya dari situ, karena setiap hari sakit kepalanya yang dia rasain. Setiap dia jam 12 malam selalu ngerasain sakit. Karena diikat dengan tali pocong itu. Untungnya belum begitu parah. Kalau sudah begitu parah, ya maaf, walau alam ya, kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya Bunda obatin, selamat sampai sekarang dan sudah masih kerja lagi, sehat walafiat, alhamdulillah.
Iya, Masih bertahan, masih bertahan. masih ngurusin itu. Iya, karena kan masih anaknya ya. ngurusin anak piatu ya, gitu. Dan suaminya si Nisa itu nikah lagi, anaknya nggak mau diurusin karena dia takut didatengin terus. Bapaknya ini. Iya, bapaknya nggak mau ngurusin, takut. Karena dia pikir meninggalnya kan gak wajar, didatengin terus sama istrinya. Itu dia ketakutan, jadi dia nikah lagi. Nah ini anak kan kesian jadinya kan, akhirnya diurusin sama sepupunya itu. Tega juga jadi bapak ya seharusnya. Iya. Itu padahal darah daging ya, seharusnya kan kalau misalkan dia takut dengan hal-hal yang kayak gitu kan, kita selalu banyak mendekatkan diri sama Allah harusnya, gitu kan, mendoakan istrinya gitu. Betul, kan karena kan meninggalnya tidak wajar. Betul. Dan gak mungkin lah kalau misalkan kita udah benteng kita dengan kekuatan agama, toh yang jahat-jahat juga tuh gak bakal, insya Allah gak bakalan mengganggu. Insya Allah. Karena kenapa dia gentayangan itu kan korin ya. Iya betul. Korinnya yang marah, masih jin menyerupai si korinnya itu, dan meninggalkan tidak wajar. Jadi tetap didatangkan seperti itu. Nah ketakutan dia, tega loh. Saya pun sempat kesel juga. Anakmu masih kecil, siapa yang mau ngurusin kalau kamu nikah lagi? Nggak taunya nikah diam-diam. Ya sampai kan dia udah nikah, anaknya itu langsung sakit, badannya panas. Itu udah usia masuk 4 bulan ya anaknya ya. Panas, badannya panas, terus anaknya nangis nggak keluar air mata, dipegangin 4 orang. Anak umur 4 bulan. 4 bulan. Gila. 4 bulan dipegangin 4 orang. Itu nangis yang luar biasa nangisnya. Nangis anak kecil seperti apa sih? Iya. 4 orang yang megangin, nggak ada yang kuat. Selalu berontak begini, nangis sekenceng-kencengnya. Langsung saya ditelepon, bunda tolongin bunda, adik-adik nangis gak berhenti-berhenti, udah dipegangin berapa orang ini masih nangis aja, masih berontak aja bunda, kasihan badannya pada sakit. Aku datanglah jam berapa waktu itu? Jam 10:30 malam. Pas kejadian malam Sabtu. Pas saya lihat ada di situ rupanya, datang sosok ibunya. Karena sudah beda alam kan, tetap ya namanya anak kecil melihat yang seperti itu nangis. Apalagi itu kan ibunya. Tapi kan beda, udah 2 alam itu udah nggak ini gitu loh. Tetap kan apa, saya zikirin, saya doakan, alhamdulillah anteng. Saya pijit dulu, saya urutin semua tuh badannya. Karena kan dia berontak-berontak kan, anak umur 4 bulan loh, 4 orang yang megangin, kan gak wajar. Iya benar. Sampai kakek neneknya bilang begini, ya Allah, kenapa nih cucu saya kayak gini? Dari yang sepupunya ya, gitu. Ini kenapa cucu saya kayak gini? Ya Allah, kasihan amat neng, katanya begitu. Ya udah nek, nggak apa-apa. Dia mungkin marah bapaknya kawin lagi. Saya ngomong begitu. Tapi kan nggak bisa ngomong, cuma nangis aja. Nah ternyata almarhum tuh datang, ada di pojok sana sudutnya ngeliatin, tapi ngedeketin anaknya kan nangis seperti itu. Udah dapat jeda 3 bulan ya. Kita bahasnya si anaknya tuh, anak si bapak itu, si Rangga namanya. Kecelakaan. Yang si Rangga ini kecelakaan, dia punya kaki putus. Apa yang dia tanam, dia petikkan hasilnya. Dapat rumah nggak? Nggak dapat kan? Iya, itulah dia. Capek-capek dia bayar ke sana tuh untuk ngabisin mereka, tapi nggak bisa. Akhirnya sekarang dia apa? Duduk di kursi roda, menyesal perbuatannya. Ingat sama bunda, minta tolong, minta dimaafkan dengan mereka, minta dibukain mata batinnya. Dia mau ngomong, nyesel. Masih bisakah kayak gitu? Kita panggil korinnya. Dia cuma nyesel. Dia bilang nyesel karena apa? Dia hanya mikir duniawi.
Untuk siapa lagi katanya gitu. Itu kan rumah sayang. Dan sekarang tuh rumah terbengkalai. Seperti itu. Nanti kalau abang kapan-kapan main ke daerah sana pasti ada ngelihat rumahnya. Itu kejadiannya luar biasa. Tapi maaf kalau datang ke sana, kalau tujuan kita baik, insya Allah dia nggak marah. Kalau dia tahu orang itu tujuan nggak baik, pasti ditunjukin, entah berupa apa aja. Itulah di situ. Tapi si Rangga ini cuma sebatas itu aja Bunda ya, nggak ada sesuatu hal yang benar-benar membuat dia itu parah gitu. Cuma itu udah parah sih sebenarnya yang buntung. Dong, udah putus segini nih putusnya. Bener-bener sampai. Berarti kegencet sama truk atau apa? Jadi mobil dia lawan arah sih sebenarnya. Pakai motor. Dia pakai motor. Cuma dia langsung dek begitu. Mungkin kena pas kakinya duluan kan. Kena begitu posisinya. Itu dia sempat agak koma sih. Koma 3 hari. Namanya Allah itu maha baik. Ya. Dikasih biar dia tobat dulu. Ya kan? Benar. Pas saya dengar dia kecelakaan dan kakinya diamputasi, dia bilang langsung, mohon maaf Bunda, mohon maaf, saya minta tolong sama Bunda, tolong sampaikan ke mereka, ke korinnya, ke keluarganya, saya minta maaf karena saya yang ngajarin bapak saya untuk pergi ke sana. Saya bayar untuk ngabisin mereka biar tuh rumah bisa kita jual. Jatuhnya kan tidak baik seperti itu, nggak ada untungnya. Berarti yang menyuruh si bapaknya ini si Rangga ini. Jadi kunci pertamanya ini Rangga, gitu. Tamak, iya, harta. Hatinya tamak, dan yang keduanya istrinya pun sama. Istrinya juga lebih luar biasa lagi. Istrinya juga? Iya, istrinya itu karena Rangga dapat gosokan dari istrinya. Ya. Seperti itu. Istrinya bilang kenapa? Enak tuh dia rumahnya pinggir jalan kok katanya. Itu kan tanahnya kan masih bisa buat bapak kamu. Itu kan masih punya adik kakak katanya. Masa nggak dituin? Sebenarnya kan tuh dia udah punya jatahnya karena sudah habis dijual. Dia menguasai punya adiknya gitu. Gila, jahat banget. Iya. Nah ini si istrinya ini? Istrinya pergilah dia ke orang pintar biar si Rangga tuh nurut. Ya. Nurut kan akhirnya. Jadi ya, si istrinya Rangga ini ke orang pintar, si Rangga juga ngajakin bapaknya ke orang nggak pintar lah kalau menurut saya. Jadi ya sama aja kan. Iya. Pertama istrinya bikin si Rangga biar nurut. Ya akhirnya dia bikin bapaknya biar nurut sama si Rangganya. Pak, si Anu tanahnya masih ini, begitu dia bilangnya. Udah Pak, jual aja Pak, pinggir jalan tuh kan masih bisa Pak. Bapak kan bapak abangnya, gitu. Bapaknya nurut juga. Ya kan gaib. Kalau pakai logika Bang, itu nggak mungkin. Sono Bang jual tanah, mau nggak? Begitu kan nggak mungkin. Iya. Padahal masih ada hubungan kuat lah dek kakak, saudara gitu. Itu kan yang diinin cing sama mamangnya, bahasanya kan begitu. Iya, itulah namanya duniawi ya, kita tidak tahu. Tapi kan dampaknya apa? Kasihan mereka jadi penasaran, jadi arwah yang penasaran. Tetap karena kan belum waktunya dia untuk meninggal. Memang semua takdir Allah, kita kan nggak tahu ya. Bunda selalu berpesan, makanya jaga lisan kita. Jangan sampai kita berucap yang tidak baik gitu. Innama amruhu iza aroda sayan ayakul lakun fayakun. Itu dia. Istrinya pun sekarang lagi sakit, matanya nggak bisa ngelihat. Sekarang ini baru kemarin Bunda dari sana. Merinding saya. Matanya nggak bisa ngelihat. Ini gimana sih Bun? Jadi kalau kayak santet ini ya, dia bakal menjadi turun temurun kah atau gimana nih kalau kita nggak bisa diobati atau nggak bisa dihilangkan, dikeluarkan gitu? Jadi gini loh, dia mengerjakan selama itu 41 hari. Putus kalau dia tidak nyambung, ya kan? Nah kan awal dari si istrinya, ya
Masih ada tuh fotonya, masih disimpankan di bawah itunya tuh. Dikerjain terus selama 41 hari. Nyambunglah lagi gitu. Karena kalau targetnya belum meninggal, mereka nggak akan bisa puas gitu. Dan diralahnya saya terlambat nolongnya. Contoh misalkan kalau sudah masih di atas kulit, Bunda masih bisa ngatasin. Dan Bunda bilang insya Allah bisa ya. Tapi kalau sudah ke daging atau sudah ke darah itu, sudah mengalir, sudah nggak bisa. Sampai itu mereka ditidurkan di tahu pohon pisang itu, di alas pohon pisang, karena di kasur pun nempel. Kulit itu nempel, kulitnya seperti itu. Sampai dapat berapa bulan kemudian, akhirnya sempat sih rumah itu sempat mau dijual juga gitu, di harga yang murah. Datanglah ceritanya ini pembeli. Pas dilalahnya saya lagi ke daerah situ, bukan ke rumah itu ya, ke daerah situ. Datanglah tiba-tiba tuh pembeli, ada 1 orang bapak-bapak dan 3 orang mungkin calonnya juga kali gitu datang. Dia ngunjukin, nih rumahnya ini mau dijual gitu. Dari harga 400 jadi berapa? 100. Pas dia udah mau ACC, sudah mau tanda tangan, di situ juga itu kan langsung di DP kan gitu ya. Nih saya bayar 30 juta untuk DP-nya gitu. Udah mau nerima uangnya, ditunjukin dari belakang. Nggak jadi. Si Korinya Anissa ini. Semua ada di situ. Semua ada di situ. Dan rupanya sudah tidak berbentuk mereka lagi. Nauzubillah min zalik. Tuh Bunda merinding. Maaf ya sayang. Ya seperti itu. Abang mau coba pegang? Mau merasakan? Enggak. Takut Bunda. Ya. Oke. Gitu. Jadi keadaan istrinya si Rangga ini sekarang nggak bisa ngelihat. Iya. Boleh dibilang kasarnya buta lah. Buta iya. Gitu. Buta dan juga agak-agak kurang dengar di kupingnya sekarang. Usianya dia sama Bunda lebih tua Bunda. Berarti masih muda. Masih muda. Dong, ya. Tapi kenapa? Hati dia jahat kan? Itu dia. Bunda selalu berpesan, jaga lisan kita, jadilah kita orang yang baik. Kalau kita baik, insya Allah kita dimanapun berada, Allah selalu sama kita, Tuhan bersama kita. Betul. Itu saja. Aduh, jahatnya. Iya. Sama sih kayak yang narasumber kita sebelumnya juga itu karena warisan juga kan. Iya. Banyak penyebab warisan itu. Panas. Iya. Warisan itu panas. Benar. Emang uangnya cepat, banyak dapat, enak dilihatnya. Gak dapat 41 hari. Udah, lihat aja kenyataannya, pasti ada. Tidak bisa nikmati itu yang panjang, nggak akan bisa. Sampai kapan gitu? Oh, saya tetap pilih keluarga sih Bun dari warisan. Is the best lah, iya. Kalau uang masih bisa kita cari, yang penting kita minta sehat. Betul. Dikasih sehat, dikasih rezekinya yang cukup, insya Allah mudah-mudahan kita berkah, itu aja. Ya, saya nggak peduli mau dapat warisan mau enggak, bodo amat gitu. Yang penting saya akur sama keluarga gitu, itu udah benar. cukup. Itu yang utama, benar. Soalnya ya warisan, ya saya ngerasa saya udah mampu gitu loh Bun. Udah bisa nyari uang gitu. Alhamdulillah. Ya warisan nantilah gitu. Urusan belakangan. Kayaknya saya kalau dibilang butuh, saya sih nggak butuh sih Bun ya. Saya ya udah deh, jauh sih apa namanya, orang tua di luar gitu. Jakarta kan. Iya. Terus saya juga sekarang udah menetap di Bekasi gitu. Warisan juga gak seberapa lah buat apa gitu. Ya, tapi kan kalau asumsinya seperti itu kan abang yang berpikiran seperti itu. Kalau mereka kan mungkin beda ceritanya. Betul, lagi. Banyak yang gua nggak ada rumah, kan ini pasti kecemburuan sosial. Itu gitu tetap kelihatan kok seperti itunya ada gitu. Kayak tadi Bunda bilang, untuk apa sih duniawi itu sementara aja. Benar. Oke, dia mungkin melihatnya seperti ini. Enak banget loh dapat rumahnya pinggir jalan, gede lagi, gitu kan? Nah akhirnya dia bilang,
dalam hatinya nih mungkin gitu, oh ntar bilang bapak suruh diiniin, ada kan tuh udah niat omongannya nggak baik gitu kan, tetap dari situ tuh udah kelihatan. Oke, Bunda. Tapi nih masing-masing nih beda ke maksudnya ke paranormal. Iya. Mereka kan artinya menemui paranormal buat minta tolong. Iya. Nah, kalau si cewek si istrinya Rangga ini entah paranormal di mana, dia hanya minta biar si Rangga ini nurut gitu kan. Si Rangga juga akhirnya ke paranormal lagi, beda lagi, minta ke bapaknya ini biar bapaknya nurut. Nah, si bapaknya ini berarti bapaknya ada ngirim santet itu. Iya. Jadi bapaknya juga pergi ke orang pinter. Iya. Orang bodoh. Iya, bodoh. Bodoh, saya bilang bodoh memang. Iya, betul. Iya. Apa yang didapat coba? Nggak dapat apa-apa kan? Bener. Jadi sistem mereka santet ini biasanya kan kalau sepengetahuan saya nih yang orang awam banget dengan dunia santet gitu Bunda. Saya cuma taunya dikirim entah itu keluar belatung dari badannya gitu. Iya. Entah di depannya ditanemin apalah kayak gitu, tali pocong, tanah kuburan segala macam kayak gitu kan. Bikin menderita si orang yang disantet ini. Nah, kalau dari keluarganya si bapaknya Rangga ini, dia ngirim santetnya itu seperti apa sih, Bun? Lidi. Lidi ditanam di kaki, membusuk, banyak belatung. Jadi ke semua. Sarapnya duluan. Bukan jarum. Lidi. Ada juga ya. Lidi. Makanya kalau orang usaha, orang punya usaha, terus apa usahanya itu yang berupa kayak sayuran atau apa, itu ada orang yang nanamin lidi, sudah nggak bisa dia apain, mati semuanya, semeninggal semua. Beda lidi, kecil kok lidinya, segini. Pas saya lihat ada di telapak sininya, bagian bawahnya, bukan jarum. Kalau jarum kan dia berjalan cepat nusuk ke jantung kan tuh. Nah, jarum cepat dia berjalan licin nusuk ke jantung cepat meninggal. Ini kan enggak, dibikin dulu beberapa. Disiksa dulu hidupnya. Benar. Ditunggu sampai berapa ininya nih gitu kan, ada jeda-jedanya nih. Gak lama. Itu lidi. Dari situ. Yang kayak penampakan itu? Penampakannya itu ya berupa misalkan contohnya nih, siapanya tuh namanya Genderuwo. Itu dia ada di situ. Ada si Makuntinya sebelah sana. Di kamar mandi ada lagi. Tiba-tiba nih TV nyala sendiri. Tuh. Tiba-tiba lagi kamar mandi tuh air kerannya nyala sendiri. Memang setelah habis mereka meninggal itu, Bunda gak ke situ. Bunda ke Garut, ada pasien juga ke daerah Tasik sana kan. Dapat 2 minggu lebih Bunda di Tasik sana. Nah, setelah dia keluarganya itu ada komunikasi, Bun, di rumah pada ketakutan, nggak mau ada yang di rumah, banyak yang dengar ini itu, ngelihat ini itu, Bun, ketakutan. Ya udah, besok kalau kamu mau masak nasi, air berasnya jangan kamu buang, kasih garam, kamu ngepel dari dapur buang keluar. Nanti kalau kamu ngepel dengan cara berbalik seperti itu, nanti kalau kamu ngelihat diemin aja, nggak apa-apa. Akhirnya dia penasaran. Dia nengoklah begini, noleh kan ke samping, ngelihat, pingsan, ketakutan. Diterusin lah sama adiknya nih, sepupunya lagi kan, udah diterusin, video call sama saya. Bunda ini gimana? Udah Neng, terusin ngepel Neng, ayo Bunda bantuin dari sini. Alhamdulillah. Jadi ketakutan. Pas dia dari dapur kan tuh, dapur terus ke ruang tengah. Nah pas di dekat pojokan itu, dia penasaran. Kata Bunda nggak boleh nengok. Dia nengok. Ya dia ngeliat. Ya kan dia lagi pada kepanasan kalau Bunda bilang mah. Begitu. Makanya kan dikasih air garam sama itu beras kan. Berarti ini satu paket, Tante. Maksudnya satu paket kiriman kayak gitu. Semuanya.
Itu dikirimnya ada 4. Di pojok genderuwo, di pojok sebelah sana kuntilanak, depan nenek, satu lagi anak kecil, bayi bajang. Oh. Tahu bayi bajang? Bayi yang keguguran, usia 3 bulan atau 2 bulan, kecil seperti ini tapi merah. Dia selalu ada di belakang. Itu selalu ada di mana-mana. Si bayi bajang itu kiriman. Kan dibawanya sama kuntilanak itu. Itu kiriman dari sana. Untuk dukunnya sendiri, Bunda Alhamdulillah tahu? Iya. Tapi Bunda nggak mau ngebalas-balasin lagi. Cuma kita kasih dia sadar. Alhamdulillah dia sadar. Dibayar berapa coba dibayarnya? Apa Bunda? Cuma 3 juta. Aduh, buat menghabisin nyawa orang. Dosanya luar biasa. 3 juta itu dibayarnya. Ya, alhamdulillah, tapi udah ini ya. Sadar. Sudah Alhamdulillah sadar. sadar. Dan sekarang dia bikin pengajian. Yang tadinya dia makanya ilmu hitam. Alhamdulillah dia ngundang saya. Saya disuruh ikut pengajian di sana. Tapi benar sih sekarang dia udah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Oke. Ya. Ya alhamdulillah ya Bunda ya udah si dukun lah ini ya. Kita namakan dia ya si dukun lah Si itu. dukun, Ini dukun yang ini nih, yang tadi dia udah tobat tuh dukunnya si Rangga. Oh, dukunnya Rangga. Yang dukunnya istrinya tuh dari sana, daerah Jawa Barat. Oh, oke. Nah, kalau dukun yang si kakek, bapaknya bapak itu dari sana kidul. Oh, itu makanya yang sulit ya Bunda. Tapi Bunda nggak mau, maaf ya, tidak untuk membalik-balikan lagi. Yang penting udah kita putus itu aja. Oke. Kan masih ada nih peninggalan dari mereka, 1 orang tuh anaknya si Nisa tadi kan. Benar. Iya, itu aja yang kita jaga. Itu aja, kasihan. Aduh, Bapak demi warisan ya. Warisan, dan suaminya si Nisa pun ya itu luar biasa. Karena ketakutan dengan ngelihat kondisi keluarga dari si istrinya seperti itu, dia lebih tega ninggalin anaknya. Dan sekarang nggak tahu keberadaan si ada dia tapi tahu, nggak pernah mau ngurus dan nggak pernah kasih nafkah. Ya Allah, aduh. Tuh. Tega banget. Iya. Gitu ya. Makanya saya selalu bilang, ya udah kalau dia inget, dia kasih rezekinya untuk anaknya. Kalau dia nggak inget, ya udah. Tadinya mah sebelum anaknya usia setahun tuh sering datang. Pas Bunda bilangin, Neng, kasihan Neng, jangan Neng, anak kamu nggak berdosa. Kalau dari jauh kamu liatin nggak apa-apa, jangan dideketin kayak gitu, kasihan. Kalau udah nangis, bukan dia lagi kan, kasihan pada sakit badannya. Kalau Bunda ada di rumah, kalau Bundanya lagi pergi gimana? Diem aja dia, cuma begini, dia nunduk begini, gitu. Rambutnya dikedepanin semua karena maaf ya, ininya kan keluar matanya. Pas dari sininya ini berdarah karena digigitin binatang gaang itu. Kalau dari kupingnya tuh digigitin gitu. Dan dia bilang perih katanya. Mending dunia persantetan. Katanya mau megang abang, boleh nggak? Megang aja di pundaknya. Nggak apa-apa sih, asal jangan saya yang megang ya Bunda. Boleh, katanya mau megang, katanya dia mau ngucapin terima kasih. Ya. Udah ada dibahas di acara ini. Oke, semoga suaminya cepat sadar ya Gitu bahwa aja. itu adalah darah daging dia yang harus dia rawat, yang harus dia nafkahi sampai ya besar, bukan sampai besar ya, sampai selamanya. Ya, selamanya gitu. Itu anak nggak ada bekasnya. Betul. Dia mau bilang, katanya terima kasih gitu. Cuma mau ngusap pundak abang aja. Boleh? Boleh ya. Bunda, saya merinding. Ya udah, sebentar ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbuna syahwati minan siyai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sebelah kanan abang rasain. Merinding nggak? Merinding Bunda. Tuh dia lagi megang begini.
Iya. Udah sayang. Udah. Iya. Iya. Terima kasih katanya. Ya, sama-sama Nisa. Nisa ini anaknya penurut loh. Penurut banget. Kalau bunda bilang ini neng jangan neng, iya. Tapi kasihan karena ngebela orang tuanya. Ya Allah ya Robbi, tuh bunda merinding tuh. Bangun semuanya. Udah ya sayangnya, bunda mau kamu kembali ke asal kamu lagi. Bunda udah terima kasih. Kamu sudah mau hadir. Ya. Nanti bunda bacain Al-Fatihah ya. Udah ya, bunda mohon maaf. Ya udah kalau mau pergi nggak apa-apa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Oke, Bunda. Ya. Tarik nafas dulu, Bunda. Iya. Terima Tegang kasih. ya, tegang ya. Ya, Bunda. Terima kasih Bunda nih buat waktunya. Mungkin terakhir Bunda ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah Bunda sebelum kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Bunda Dimas cuma berpesan, dimanapun kita berada, selalu kita jaga lisan kita, tutur bahasa kita, dan jangan hanya memikirkan duniawi saja. Insya Allah kita dikasih sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang penting satu apa? Hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Pasti itu Bunda. Ya. Nah JPacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama Bunda Dimas. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Jadi kalau misalkan saya mau konsultasi atau mau ruqyah gitu bisa ya ke Bunda? Insya Allah ya? bisa. Oke, Bunda. Deket ya sini Bunda ya? Dekat ya, nggak begitu jauh kok. Oke, Lebih jauh lagi Kalimantan nyampe Bunda. Ya siap, makasih Bunda. Sampai jumpa. Iya.